Kantor Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya mengamankan 4 kontainer asal Kanada yang menyelundupkan sampah ke Indonesia. Komisi 4 DPR RI yang menemukan puluhan peti kemas berisi limbah plastik. Dalam sidak tersebut, anggota DPR RI menemukan 70 kontainer sampah impor dari luar negeri. Ya, namun nyatanya Indonesia masih menerima limbah impor plastik dari negara maju. Indonesia saat ini juga sering sekali mendapatkan atau menerima ribuan kontainer sampah dari berbagai negara, atau bisa dibilang juga dengan impor sampah. Tahun 2019, kita dihebohkan dengan berita bahwa Indonesia menjadi salah satu negara pengimpor sampah. Betul, Anda tidak salah dengar, karena Indonesia benar-benar mengimpor sampah. Nah, sebenarnya hal ini terdengar aneh karena Indonesia sendiri sudah punya sampah yang sebegitu banyaknya. Tapi, kabarnya ada beberapa oknum ilegal yang mengimpor sampah di Indonesia ini. Padahal nggak usah jauh-jauh se-Indonesia, di Jakarta sendiri, di ibu kota kita, sampah masih menggunung dan sebegitu banyaknya. Bagaimana kalau kita menambah impor sampah? Gue udah nggak bisa mikir, kayaknya kita bakal tinggal sama sampah. Dan di episode kali ini kita akan mengupas tuntas tentang sampah di ibu kota kita. Jangan kemana-mana, kita sekarang mulai dari Manggarai. Untuk menelusuri soal sampah, hal yang pertama yang harus kita pastikan adalah indera penciuman kita baik, supaya kita bisa mengendus keberadaan sampah. Nah, ngomong-ngomong soal mengendus, apakah soal impor sampah ini terendus sama orang-orang? Kalau kebijakan kayaknya saya belum pernah dengar tuh, Mas. Pernah tahu doang sih, pernah lihat di berita lah. Belum pernah dengar sih. Emang selama ini sih terus terang aja ya, saya ini belum pernah dengar ya. Baik yang di Jakarta katanya opernya ke Bandar Gebang ya. Tapi kalau masalah impor sampah tuh mau maaf aja, saya belum pernah dengar. Apa ya? Kurang paham sih, aku taunya sampah banyak terus dikirim ke luar gitu kan ya. Kayak ini bukan sih, Indonesia ngimpor sampah dari luar negeri apa? Kayak dikirimin sampah dari luar negeri gitu. Ya, gue gak setuju dengan impor sampah tadi ya, karena yang dibilang tadi sampah-sampah yang dulu sampah-sampah yang dikirim ke sini tuh ada yang ngacak-ngacak juga, nggak semuanya dipilah-pilah. Dan yang nggak dipilah-pilah itu juga jadi nyampur juga kan sama yang sampah-sampah Indonesia yang nggak jelas juga isinya. Kalau impor sampah, kalau yang tadi Mas bilang itu saya setuju. Setuju malah ya, Pak. Iya, setuju. Asalkan jangan ada yang seperti tadi dibicarain sama tuh, ada kono dan segala macam. Nah, itu. Menolak sih ya, karena menurut aku sampah di dalam negeri aja itu cukup banyak. Tinggal gimana caranya pemerintah itu atau orang yang emang bertugas dalam hal ini tuh lebih ke sosialisasi ke masyarakatnya, kalau sampah ini tuh disimpan di sini gitu. Jadi kayak dipilah gitu lah ya, mana sampah yang bisa didaur ulang, mana enggak gitu. Itu aja sih. Untuk di Jakarta sendiri, kabarnya produksi sampah perharinya mencapai 7.000 ton. Dan semuanya yang di Jakarta ini ditampung di TPST Bantar Gebang. Di Bantar Gebang sendiri katanya nih, udah melebihi kapasitas penampungan. Di situ aja baru di Jakarta doang, gimana dengan daerah lain? Dan kita masih mau impor. Alasan terbesar sebenarnya kalau secara ofisial ya, dibilangnya karena jumlah pasokannya kurang gitu. Tapi ini sebenarnya pasokan kurang bukan karena sampah yang dihasilkannya sedikit, sebenarnya bukan. Tapi karena sampah yang dihasilkan di Indonesia itu tidak terkelola dengan baik, semuanya campur-campur segala macam gitu ya. Jadi yang masuk ke industri itu sangat sedikit gitu ya. Dari luar kan biasanya dia sudah dipisahkan, sudah jadi satu jenis sampah gitu ya. Jadi lebih mudah buat industri untuk memperoleh barangnya dan ada jaminan pasokan gitu.
protes sampah impor itu karena dia jadi menghancurkan harga pemulung gitu ya. Karena pasti kan kalau dari sana kan dibayar sebenarnya mereka gitu ya. Akunya beli lah ya, tapi sebenarnya yang kita selidiki ternyata sebenarnya mereka kan dibayar oleh dari sana untuk mengelola sampah gitu ya. Kemudian juga ini ada residunya sebenarnya ya, karena kan ketika Cina berhenti menerima sampah impor, dia si negara-negara si penghasil sampah itu kebingungan kan, akhirnya ya dia cari negara yang masih peraturannya masih longgar dan masih menerima impor, salah satunya Indonesia. Masuk tuh ke dalam sampah kertas gitu ya, dan nggak dibalikin oleh si produsen sampah kertasnya, ya udah dibuang kemana-mana, dan itu jadi mencemari lingkungan di Indonesia. Dan banyak akhirnya sampah-sampah tersebut yang mengalir ke TPA yang ada di Indonesia. TPA itu harusnya buat sampah lokal ya, sampah yang kita hasilkan sendiri. Tapi ini di beberapa tempat yang kami temui TPA-nya dialiri juga sampah impor itu, sisa sampah impor itu. Sebenarnya dulu sempat diizinkan, kemudian ada peraturan yang melarang impor sampahnya, tapi yang dilarang itu impor sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga. Nah, yang boleh itu sebenarnya jenis tertentu aja, kayak misalnya kertas gitu ya, ataupun kain bekasnya, tapi bukan bekas, misalnya bekas kelapa oli, bukan, tapi sisa dari produk industri gitu ya. Tapi yang masuk itu nggak selalu begitu. Kadang-kadang yang masuk itu kadang-kadang sering juga ya, misalnya kainnya udah tercampur oli segala macam, itu masuknya B3. Ataupun si kertasnya itu tercampur dengan sampah rumah tangga, itu nggak boleh gitu ya. Kalau di dalam peraturannya dulu dia seingat saya berapa? 5% kalau nggak salah deh. 5%, harusnya 5%. Nah, tapi kenyataannya nggak 5% gitu yang masuknya. Bahkan ada yang 90% isinya sampah yang lain gitu ya, plastik, bagian besar plastik ya, bukan kertas gitu. Oke, kalau kayak gitu gue paham. Tapi logikanya kalau misalkan kita mengimpor sampah, pasti ada yang diuntungkan dong dari industri seperti ini. Kira-kira siapa yang diuntungkan dan apa keuntungannya? Itu disebabkan justru karena ketersediaan yang layak bagi industri itu tidak ada. Bilang banyak sampah yang bisa tersedia, atau banyak sampah yang sudah tersedia di Indonesia. Boleh nggak datanya dapat dari mana? Saya sampai menyampaikan, tolong kasih ke saya data sampah kertas ya. Saya bukan tanya sampah pada umumnya. Saya tanya sampah kertas. Kalau ada, tolong beritahu ke saya ambil semua, asal dengan catatan sampah kertas tersebut layak dan sesuai dengan standar yang diperlukan oleh industri. Bukan kriteria sampah kertas yang pada umumnya sudah rusak, kecampur sama makanan, minuman, dan kotoran-kotoran lainnya. Itu kita tidak mau. Jadi kalau sampah atau sisa dipakai, ya, yang masih bisa dipakai kembali dan masih mempunyai nilai ekonomis, itu namanya bukan sampah. Itu disebut scrap. Ada tong sampah hijau, kuning, merah. Oke? Ya. Kalau masyarakat tertib, yang namanya bisa didaur ulang harus masuk ke kantong yang hijau atau hijau. Tapi saya di kantor sudah milah-milah sama office boy, dibawa ke tempat sampah, diangkut oleh pengangkut, dicampur aduk kembali. Benar apa tidak? Kalau saudara pernah melihat film bagaimana di luar memilah-milah, jadi sebagai manusia pasti ada yang lolos. Karena itu kita waktu beli impor itu kan diperiksa dulu oleh KSO. Kita itu membayar KSO. KSO itu surveyor yang ditunjuk oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendak, untuk melakukan inspeksi di sana, di tempat negara asal. Kalau lolos, di sana betul diperiksa,
maka tidak akan lolos ke Indonesia. Benar nggak? Semua harus memperbaiki ya. Tapi saya juga tidak menutup kemungkinan dari perusahaan anggota AFKI itu ada yang nakal, yang main-main, ya ada. Jadi semua pihak harus berbenah, bukan hanya industri, KSO, pemerintah, Pemda untuk betul-betul mengkoleksi sampah dengan baik dan benar supaya ketersediaan di dalam negeri bisa tersedia. Dulu kenapa bisa lolos? Dulu di Permendaknya tidak ada kesepakatan tentang impuritas berapa yang diperbolehkan. Baru sekarang ini dikeluarkan aturan di SKB. Dulu peraturannya itu namanya Permendak 31 tahun 2016 tentang impor limbah non B3. Tata cara impor limbah, persyaratan limbah kalau kita mau impor diatur di Permendak 31 tahun 2016. Di Permendak tersebut tidak disebutkan berapa yang diizinkan. Jadi kosong, nggak ada, aturannya nggak nyebut apa-apa. Sekarang saya tidak menutup kemungkinan karena tidak adanya regulasi yang ketat tadi, ya kan? Dulu kan loss, lepas. Kan tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa pernah ingin tahu nggak apa sih yang namanya bersih dan homogen? Ada nggak tahu? Mungkin ada kemungkinan terkontaminasi ada. Makanya standar internasionalnya ada impuritas. Diperbolehkan, ya kan? Dengan kadar tertentu untuk jenis kertas tertentu. Jadi sekarang kalau Permendaknya bilang bersih dan homogen, si A bilang bersih begini, si B bilang bersih begini, beda-beda kan? Betul. Penafsirannya kan nggak sama. Sehingga begitu sampai di pelabuhan, lucu, ada yang kotor lepas, ada yang bersih ditahan. Lucu kan? Karena persepsi berbeda-beda. Makanya kita ingin tahu apa sih yang dimaksud bersih dan homogen. Tentukan. Impuritas 2%, 3%, 0,5%. Begitu dong. Ya, supaya ada standar. Pertama, bantuan dari pemerintah untuk menyiapkan recycling center, ya. Jadi pusat-pusat recycling yang sudah memilah-milah sampah kertas dengan baik dan benar sesuai dengan kebutuhan industri. Kedua, ada kejelasan mengenai standar yang tadi saya katakan masih boleh dilakukan importasi dengan standar impuritas, padahal sudah ada SKB yang saya bilang dikeluarkan bulan Mei oleh 3 menteri dan kepolisian mengatakan impuritas 2%. Tapi sampai hari ini belum dilaksanakan juga gitu. Jadi apa yang dimaksud 2%? Hafiz tanya, plastik boleh? Ya? Logam boleh? Apa? Harus diurai dong. Betul, supaya jangan salah persepsi lagi. Itu yang kedua ya. Jadi supaya 2% per jenis. Diperjelas. Oke, ya. Ya. Kemudian KSO diperkuat dalam metode inspeksinya di lokasi asal sumber kertas daur ulang tersebut supaya waktu dibawa ke Indonesia sudah bersih sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. 4 adalah bahwa ya mekanisme importasi tetap tidak bisa ditutup. Mengapa? Tadi surplus supply ya yang berlebihan di negara asal, kemudian kita tetap memerlukan impor karena kertas daur ulang waste paper yang dari luar negeri, dari Eropa, Amerika, Kanada, seratnya itu serat panjang. Seratnya lebih panjang daripada kita yang serat pendek. Jadi kalau seratnya panjang, kualitas kertasnya akan lebih bagus, lebih baik. Jadi importasi masih tetap diperlukan.
Sampai sini kita tahu bahwa para pengambil kebijakan dan juga pelaku industri sebenarnya tahu kalau misalkan impor sampah ini sebenarnya memperparah kondisi pengelolaan sampah yang ada di Indonesia. Di sisi lain, impor sampah ini juga turut memberikan kontribusi yang banyak untuk roda perekonomian Indonesia. Karena selain memberikan bahan baku untuk industri ini juga memberikan lapangan kerja yang banyak untuk orang-orang banyak. Dan esensial untuk produk-produk yang sering dipakai di Indonesia, seperti botol plastik ini, kemasan plastik, dan juga kertas. Sebenarnya impor ini perlu nggak sih? Realistis kalau kita mau berhenti gitu ya. Tinggal ini aja, tinggal mau atau enggak. Karena resikonya sebenarnya lebih besar ketika dia menerima sampah dari luar. Karena sulit sekali kalau dia udah nerima gitu ya, udah masuk ke Indonesia, tapi sampahnya tercampur dengan yang lain itu sulit banget ngembaliinnya gitu. Dan sebenarnya kalau secara ininya di belakang layar juga ada soal mafia sampah ada juga sih. Ya kan dikuasai kayak pemulung itu kan dia biasanya setor ke pengepul tertentu, pengepul juga nyetor ke yang distributor tertentu gitu. Itu mereka udah saling susah, misalnya orang baru masuk itu susah juga gitu, dan mereka menguasai harga juga. Memang sih industri impor sampah ini banyak menguntungkan untuk beberapa pihak. Tapi keberadaan sampah sendiri kan tidak baik untuk keberlangsungan hidup kita dan juga komitmen pembangunan berkelanjutan. Kan lebih baik tidak ada sampah sama sekali. Toh kebutuhan industri domestik atas sampah bisa dipenuhi asalkan pengelolaan sampah kita bisa berlangsung dengan baik. Sementara itu, pemerintah sedang mengembangkan ide untuk mengolah sampah plastik menjadi energi. Dan hal ini akan membuat situasi semakin kompleks karena permintaan sampah akan naik dan solusinya bisa berarti impor sampah akan semakin banyak. Kalau bisa nggak ada sampah, kenapa harus